malingnya itu hanya muter-muter aja sahabat channel, muter terus muter sambil bawa-bawa TV gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ajan sahabat channel. Langkah tuh maling yang berdua itu jatuh sahabat channel. Gak tahu dah kakek saya tuh nanam apa sampai mau masuk gitu kan, mau masuk tuh maling udah bisa dapat barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini sahabat channel saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya, sahabat channel, yaitu tentang adanya maling datang ke rumah kakek saya. Itu sih sahabat channel. Untuk itu ikuti terus ceritanya, itu jangan kemana-mana sahabat channel, ini kisahnya. Pada malam hari itu sahabat channel, malam tuh di tahun 90-an gitu. Sebelumnya saya kasih tahu dulu nih sahabat channel. Jadi saya udah pernah cerita di video sebelumnya bahwa saya tinggal di tempat kakek saya yang pesugihan ya sahabat channel. Dan akhirnya saya harus meneruskan pesugihan. Jadi kalau mau lebih lanjut tahu tentang pesugihan yang saya harus meneruskan dan akan menjadi tumbal, itu di video sebelumnya saya udah buat. Nah, selama saya tinggal di tempat kakek saya itu ada kejadian yang aneh nih sahabat channel. Jadi ada maling sahabat channel yang datang ke rumah kakek saya. Jadi malam itu seingat saya itu hujan gitu sahabat channel, habis hujan gede dan gerimis-gerimis gitu sahabat channel. Nah, sebelum kejadian tersebut saya tuh di ruang tengah gitu ya sahabat channel. Di ruang tengah itu sahabat channel saya sempat nonton TV gitu sahabat channel, di ruang tengah. Akhirnya nggak berapa lama itu jadi gini sahabat channel, jadi kalau mau masuk ke pintu utama itu yang ada TV-nya gitu sahabat channel, yang ada TV-nya itu. Jadi pintu tuh ruang utama ada buat ke arah pekarangan, yaitu pekarangan kebun salak, sama kiri itu apa namanya, rumahnya itu kayak buat gudang beras gitu. Jadi mau masuk ke ruang tengah ada pintu tiga sahabat channel, ruang utama, pintu ruang utama, pintu depan lah maksudnya, terus sebelah kanan mau ke arah kebun salak, sama kiri itu buat naro ini sahabat channel, buat naro beras lah, pintu samping sebelah kiri. Nah, TV itu ada di ruang tamu, dan di ruang tengah pun ada gitu sahabat channel, ada TV juga gitu. Jadi setelah saya di ruang tamu tuh nonton TV sahabat channel gitu kan, dulu kalau nggak salah ya, dulu tuh Angling Dharma ya sahabat channel, tuh seru banget tuh, seru banget nonton cerita-cerita kolosal gitu ya sahabat channel. Dan akhirnya pun saya tertidur sahabat channel, tertidurlah. Saya lihat jam tuh, sebelum saya tidur tuh masih ada jam 10-an lah sahabat channel. Oh, jam 10. Ya udah, akhirnya angling dharmanya belum habis. Saya udah habis tenaga saya untuk lelah gitu sahabat channel. Akhirnya saya tidur gitu. Nggak beberapa lama saya tidur sahabat channel, itu saya terdengar seperti orang ngobrol dan langkah-langkah, apa namanya, langkah-langkah orang berjalan gitu sahabat channel. Jadi saya lihat, jadi kalau mau ke ruang tengah, kalau pintu belum dibuka, jadi pintu rumah kakek saya itu ada kisi-kisinya sahabat channel, ada kisi-kisinya. Kebetulan kisi-kisinya itu jadi kayak ngejulur untuk bisa lihat keluar gitu sahabat channel. Kalau apa, keluar gini sahabat channel, jadi kalau dia ke dalam tuh dari luar nggak bisa lihat dalam gitu, pintu pintu zaman dulu lah sahabat channel. Dan malam itu saya intip gitu, beranikan diri buat ngintip sahabat channel, ada apa di ruang tamu gitu. Dan ternyata ketika saya intip ya sahabat channel, saya ngintip gitu kan, saya intip ini pelan-pelan gitu kan, ada apa di luar gitu kan.
kakek dan nenek saya pun nggak terdengar ya, maksudnya nggak kedengaran lah, karena usianya juga kan usianya juga udah tua banget ya sahabat channel. Jadi mau dalam keadaan tidur atau apa bangun pun ya mohon maaf pendengarannya memang udah nggak jelas gitu sahabat channel. Jadi saya coba intip ya sahabat channel, pelan-pelan gitu sahabat channel saya intip. Jadi apa yang terjadi sahabat channel? Jadi ada dua orang yang masuk ke dalam ruang tamu tersebut sahabat channel gitu. Dan apa namanya, dia tuh udah apa namanya, udah ngambil TV sahabat channel gitu. Yang jadi misteri sahabat channel, ketika dia ngambil TV, yang yang belakangnya temennya itu ya kayak barang juga gitu, saya juga nggak ngeh saat itu ya sahabat channel. Jadi depannya tuh TV, karena ruang tamunya besar gitu ya sahabat channel, dan saya juga nggak tahu kakek saya tuh nanam apalah di rumah itu, karena ya orang zaman dulu pasti juga punya penjagaan juga ya sahabat channel. Dan malingnya itu hanya muter-muter aja sahabat channel, muter terus muter sambil bawa-bawa TV gitu sahabat channel. Saya perhatiin gitu kan, saya perhatiin, saya mau bangunin juga ini, cuman saya cuman minta tolong sama Allah, ya Allah mudah-mudahan dia nggak kesini gitu, nggak ngebuka pintu ruang tengah gitu sahabat channel. Dan akhirnya saya liatin, dan saya lihat ke jam juga ya sahabat channel, wah udah mau jam 3 gitu kan, udah jam 3 gitu, udah jam 3. Setelah jam 3 itu hampir lagi mau subuh gitu sahabat channel, dan saya lihat terus mereka tuh puter-puter gitu, hanya muter-muter aja. Jadi setelah ngambil TV muter aja, karena ruang tamunya luas ya sahabat channel, muter aja muter. Dan akhirlah tiba dengar suara azan gitu sahabat channel, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan sahabat channel gitu kan. Nah azan, langkah tuh maling yang berdua itu jatuh sahabat channel gitu, jatuh sahabat channel, bludak, suara azan itu jatuh gitu. Nggak tahu dah kakek saya tuh nanam apa sampai mau masuk gitu kan, mau masuk tuh maling udah bisa dapat barang gitu sahabat channel. Itu akhirnya muter-muter aja, ketika denger azan itu jatuh, TV-nya juga jatuh sahabat channel gitu kan, gubrak gitu kan. Harus saya liatin gitu kan, karena jatuh gitu kan, saya udah nggak bisa lihat lagi kalau posisi berdiri gitu kan. Posisi berdiri itu saya masih bisa lihat di kisi-kisi pintu sahabat channel. Jadi begitu jatuh hurak gitu mendengar azan, udah saya nggak bisa lihat lagi dong. Wah maling tuh, dua orang tuh jatuh sahabat channel, buru-buru saya pelan-pelan, kek kek ya kan, bukan kakek manggilnya mbah. Saya langsung ke arah kamar mbah saya, mbah mbah bangun mbah gitu kan, bangun, saya bilang gitu, mbah gitu kan. Ono apa ndra kata gitu, ada maling mbah katanya gitu. Endi malingnya katanya gitu. Mbah saya buat, awas mbah hati-hati jangan ngintip dulu gitu. Saya awas mbah hati-hati gitu, kita ngintip aja gitu kan. Wis gak apa-apa gitu. Dan nanti kalau dia bawa senjata gimana mbah, saya bilang kayak gitu, takutnya kan bawa senjata kan kita nggak tahu. Tapi tadi udah lihat posisi terakhirnya tuh udah jatuh mbah. Oh ya wis gitu, kita lewat pintu belakang buat manggilin warga gitu sahabat channel, buat manggilin warga. Akhirnya kita lewat pintu belakang buat beraniin diri. Jadi di belakang tuh kita punya pintu belakang gitu kan, mau minta tolong gitu kalau ada maling gitu yang di dalam ada di dalam rumah kakek saya. Akhirnya saya sama kakek saya ke belakang gitu buat nolongin. Nah kebetulan di belakang tuh kita punya pintu, kita bangunin salah satu tetangga kita, lik lik bangun lik. Lik tuh kayak apa ya,
paman lah, lik bangun lik, sama kakek saya juga gitu kan, ada maling gitu kan, ada maling di apa namanya, di rumah kakek saya gitu kan. Akhirnya tuh apa namanya, paman saya buru-buru ambil senjata gitu, namanya juga saya juga masih SMP ikutan, dan kakek pun saya juga bawa senjata. Setelah nyamperin masuk ke ruang tengah gitu kan, ke ruang tengah, tetap pas mau buka gitu kan, dikunci gitu sahabat channel. Wah, dia masuk dari mana nih sahabat channel? Akhirnya saya ke pintu samping kanan sahabat channel. Wah, kata paman saya, wah ini dia jebol dari sini nih, hati-hati gitu. Tadi sih terakhir udah ngegubrak gitu kan, karena muter-muter aja gitu kan malingnya. Begitu dibuka gitu sahabat channel, nggak ada malingnya, udah nggak ada. Yang ada tuh TV jatuh, rusak sahabat channel, rusak. Sama apa yang terjadi sahabat channel? Ada tumpukan, ya kan, tumpukan kotoran. Jadi tuh sempet-sempetnya maling tuh buang air besar atau boker sahabat channel. Boker di tempat itu ada tumpukannya. Itu sempet-sempetnya dia berak gitu sahabat channel. Saya nggak tahu juga ya, membuat ketika tadi tuh sebelumnya puter-puter giling terus mendengar azan, tahu-tahu dia sadar buat melumpuhkan apa yang ditanam kakek saya gitu. Jadi maling tuh hanya muter-muter, ya dia buat ngejebol apa namanya, apa yang ditaruh kakek saya itu, dia buang air besar, dia berak sahabatnya. Nggak tahu dah harus cerita gimana lagi. Itu sih kisahnya yang saya alami. Jadi faktor berak tuh apa? Jadi kalau sahabat channel yang tahu tentang mistis ini, silakan komentar di link channel Mitra Pemuda gitu. Sampai sekarang saya juga masih bertanya-tanya. Mungkin itu aja ya sahabat channel, kisahnya tentang maling berak di tempat kakek saya. Dan ikuti terus kisah-kisah pengalaman pribadi saya selama hidup ini, dan saya akan ceritakan di dalam video Mitra Pemuda. Oke, itu saja sahabat channel. Buat kalian sehat-sehat terus, dilimpahkan rezekinya, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.